Saudara, senang sekali di segmen ketiga kali ini saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan untuk membahas mengenai isu apa saja yang menarik hari ini, sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Asnawi. Selamat pagi. Bu Asnawi, tentunya ada banyak sekali informasi yang cukup menarik. Dan yang akhir-akhir ini paling menyita perhatian kita adalah terkait dengan pengadaan pesawat. Seperti apa informasinya kita turunkan hari ini? Ya, Nana, dari berbagai informasi yang sampai ke meja redaksi Serambi Indonesia sepanjang Selasa hingga tengah malam tadi, banyak memang, tapi yang menarik seperti yang Nana sebutkan, kita angkat sebagai headline malah, yaitu soal pesawat ya. Tanpa kita ketahui ternyata Aceh punya 5 pesawat. Yang sekarang nganggur di Bandara Sultan Iskandar Muda. Tentunya pesawat kecil-kecil seperti pesawat yang sekarang sering dipakai oleh Pak Irwan Yusuf ya. Kelima pesawat ini, 3 diantaranya merupakan hibah dari Walhi. Dari Walhi, pesawat jenis CTSW yang dilengkapi kamera untuk melakukan monitoring pemantauan kawasan hutan, kemudian juga pemantauan masalah kelautan, perikanan, kemudian untuk bantuan-bantuan kemanusiaan dan untuk olahraga juga bisa. Pesawat ini sesungguhnya sudah 3 tahun itu, sudah hampir 3 tahun diserahkan dihibah oleh Walhi kepada pemerintah Aceh. Tepatnya pada Desember 2014 lalu ya. Ketiga pesawat yang dihibah oleh Walhi ini merupakan pesawat baru buatan Jerman, buatan tahun 2004. Tapi karena pesawat ini lama di Singapura, kemudian dalam bentuk belum dirakit ya ketika itu masih dihibah. Untuk pemakaian sekarang tetap harus diteliti ulang. Karena itulah pesawat sekarang di bawah tanggung jawab pihak Dinas Perhubungan Aceh ya. Karena itu untuk kemudian yang 2 lagi, Nana, yang 2 unit lagi merupakan pesawat jenis Cessna untuk pesawat latih yang merupakan akuisisi dari satu sekolah pilot di Pulau Jawa. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu di Aceh juga sudah mulai dibuat satu sekolah pilot untuk melatih pilot, dalam hal ini berada di bawah lembaga Dirgantara Aceh, tapi sayang kemudian sekolah ini ditutup oleh pemerintah Aceh yang lalu. Karena itulah pesawat ini sudah relatif lama, Nana, itu buatan tahun 1980-an. Jadi untuk merawat, untuk operasional, termasuk untuk pengurusan izin dan lain sebagainya, itu butuh dana sekitar 6 miliar rupiah per tahun. 6 miliar rupiah per tahunnya? Untuk kelima pesawat ini, Nana. Untuk biaya perawatannya saja? Betul. Tapi kemudian kenapa mungkin informasi mengenai keberadaan pesawat ini bisa mungkin luput dari media atau tidak dioperasionalkan seperti itu sejak tahun 2014? Ya, ini saya kira satu kita sendiri begitu tahu ini juga terkejut karena memang sebelumnya sama sekali kita tidak pernah dengar bahwa ada pesawat. Kecuali dulu pesawat yang pernah dibeli pada saat Gubernur Aceh dijabat oleh Bapak Abdullah Putih. Tapi pesawat itu sudah tidak layak dipakai sekarang dan sekarang juga masih terparkir di Bandara Sultan Iskandar Muda ya. Kemudian kita juga dulu ada pesawat komersil juga dengan nama Selawah Nat Air ya. Iya. Akhirnya juga hilang begitu saja, kita nggak pernah dengar lagi riwayatnya seperti apa. Demikian juga dengan 5 unit ini baru kita dengar lagi ketika pihak Dinas Perhubungan coba mengusulkan dana perawatan termasuk pengurusan izin untuk operasional ke-5 pesawat ini lagi, Nana. Mengingat isu pesawat ini lagi menarik, apalagi sebelumnya Gubernur pernah mengusulkan dana sekitar 10 miliar untuk pengadaan 6 unit pesawat yang fungsinya juga untuk pemantauan hutan, kelautan dan lain sebagainya, Nana. Tentunya informasi secara lengkap mengenai kelima pesawat yang ternyata dimiliki oleh Aceh ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Bu, yang juga cukup menarik tentang pelantikan Bupati Gayo Luas kemarin. Seperti apa informasi ini, Bu? Iya, kemarin itu Gubernur
Irwandi Yusuf ya melantik pasangan Muhammad Amru Said Sani sebagai Bupati terpilih Gayo Luas untuk periode 2017-2022. Apa namanya, pilkada di Gayo Luas ini termasuk menarik karena dia 2 putaran, kemudian juga saling gugat ke Mahkamah Konstitusi, kemudian juga beberapa TPS dilakukan pemungutan ulang. Karena itu Gubernur Irwandi dalam sambutannya meminta kepada apa namanya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini untuk merangkul kembali ya, merangkul kembali seluruh masyarakat Gayo Luas untuk kemudian bersama-sama memajukan perekonomian Gayo Luas. Kemudian Gubernur juga menekankan betapa pentingnya kalau bisa dijaga terus harmonisasi antara bupati dan wakil bupati, sebab itulah yang paling sering terjadi keretakan di tingkat atas ya, sehingga di bawah juga masyarakat akhirnya terkotak-kotak. Kemudian terkait dengan prosesi pelantikan ini, Nana, kita tahu bahwa pada Pilkada 15 Februari 2017 lalu ada banyak sekali apa namanya, kepala daerah kabupaten kota di Aceh yang dilantik, yang ikut serta dalam prosesi pemilihan ya. Kemudian di samping sebagian besar sudah dilantik oleh Gubernur Irwandi Yusuf, ada beberapa daerah yang sekarang tersisa ya, yang mungkin prosesi pelantikannya sampai Desember nanti. Di antaranya misal Aceh Tamiang, kemudian juga ada Aceh Tengah, ada juga Nagan Raya yang bocorannya kita terima akan dilantik pada tanggal 9 Oktober bulan ini. Demikian juga 1 hari kemudian, 1 hari setelah itu dilakukan prosesi pelantikan Bupati Aceh Barat terpilih, yaitu pada tanggal 10 Oktober, Nana. Oke, tentunya juga dari sejak bulan Juli bahkan Gubernur sudah satu persatu melantik bupati dan juga wali kota dari daerah-daerah yang terpilih dan dijadwalkan hingga Desember nanti seperti itu, Bung ya. Dan juga informasi terakhir, Bung, yang juga cukup menarik akhir-akhir ini terkait dengan dana 600 juta yang akan direncanakan digunakan oleh DPRA seperti itu untuk menyewa pengacara untuk terkait dengan kasus UPA. Seperti apa informasi ini, Bung? Iya, ini merupakan follow up dari apa yang pernah kita beritakan sebelumnya, bahkan kita angkat sebagai headline ya, yaitu dibutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah untuk membayar 3 orang pengacara, yang dalam hal ini kita tahu bahwa beberapa anggota dewan itu melakukan gugatan protes terhadap Mendagri ya, terutama terkait dengan dicabutnya 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai UUPA. Karena itu kita meminta pendapat beberapa masyarakat yang merasa keberatan sekali proses gugatan ini akhirnya dibebankan ke APBA. APBA itu kita tahu kan dana masyarakat ya, yang mestinya itu jumlah yang tidak sedikit. Karena itu juga sejauh ini belum tahu hasilnya apa. Bahkan itu diprediksi tidak akan sulit untuk mengembalikan 2 pasal yang pernah dicabut terkait dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu lalu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau memang ada beberapa tokoh kemudian anggota dewan yang menyatakan mencintai Aceh, mencintai UPA, mestinya mereka sendiri yang justru harus mengeluarkan biaya, tidak lantas kemudian membebankannya kepada masyarakat Aceh. Dalam hal ini adalah mengambil porsi dari dana APBA, Nana. Tentunya juga terkait dengan dana APBA yang digunakan untuk membayar pengacara ini juga masih pro kontra seperti itu, Bung, hingga hari ini. Dan tentunya kita masih terus mengikuti informasi ini melalui Serambi Indonesia yang akan terus diikuti oleh pembaca setia harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bu Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia. Sampai jumpa.